وأحسنه وحباب خليل بنت محمد الهندوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وبشر وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وللمزكي في إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم وله فيه منافع وفوائد دينية ودنيوية وفي المال بلايا فتن وآفات يسلم منها المحافظ على إخراج الزكاة إن شاء الله تعالى. Di antara sesuatu ibadah yang banyak dikerjakan di Ramadan adalah zakah, ya. Dan zakah ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Yang artinya, ambillah wahai Muhammad dari sebagian harta mereka, ya, apa suatu sedekah wajib, yaitu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan harta mereka. Wa shalli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka yang sudah membayar zakat. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu sebagai ketenangan untuk mereka. Sehingga dalam hal ini di antara faedah daripada zakah itu yang pertama adalah membersihkan orang yang berzakat. Apa yang dibersihkan? Jiwanya dari penyakit hubbud dunya, yaitu cinta dunia dan sifat-sifat tercela yang muncul dari sifat tersebut. Apa itu? Kikir dan rakus. Orang kalau sudah cinta dunia pasti ada kikir, pasti ada rakus. Dan itu dibersihkan dari setiap hati manusia dengan zakat. Allah mewajibkan zakat dengan tujuan yang pertama adalah untuk menghilangkan sedikit daripada sifat-sifat kikir, sifat cinta dunia. Yang kedua, di antara faedah zakat adalah membersihkan harta. Karena harta itu ada hak orang lain pada harta kita. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innama hadi awsakhun nas. Harta zakat itu adalah kotoran harta manusia.
Ibarat kata orang kalau dia makan terus itu harus ada yang dibuang. Kalau tidak maka akan jadi penyakit. Akan jadi penyakit kalau tidak ada yang terbuang. Artinya harus dia ke kamar kecil untuk membuangnya. Sama dengan seseorang yang mendapat pemasukan terus-menerus, menumpuk harta itu, maka harus ada yang dikeluarkan. Kalau tidak, maka akan merusak harta yang lain. Ini disebutkan di dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ma halaka manun fil barri wal bahri illa bima'iz zakah." Tidak menjadi binasa harta itu baik di daratan atau di lautan, dicuri, ditipu, kebakaran, tenggelam, kecuali sebabnya bima'iz zakah, zakat yang tidak dikeluarkan. Sehingga dalam hal ini, karena memang momen Ramadan itu sebagian besar muslimin menjadikan juga bulan untuk berzakat. Karena itulah kita bahas sedikit daripada zakat itu, dan kita nggak bahas semuanya. Karena memang harta yang wajib dizakati itu tidak banyak. Meliputi yang pertama, kalau dia hewan ternak cuma 4, unta, kambing, sapi, kerbau. Selain 4 itu nggak wajib. Sampean punya tambak, ikan ini, unggas, macam-macam nggak wajib zakat. Walaupun ribuan punya. Ya, sehingga yang wajib cuma 4 tadi. Adapun untuk hasil bumi itu ada 2. Ada yang hidup, ada yang mati. Hasil bumi yang mati yaitu pertambangan. Ya, yang wajib cuma 2, tambang emas dan tambang perak. Batu bara gak wajib zakat. Nikel, baja, apapun itu. Bahkan logam-logam mulia seperti berlian, intan, ya, itu tidak wajib zakat. Kenapa? Yang wajib cuma 2 saja, yaitu emas dan perak. Sehingga dalam hal ini zakat tidak bisa dikiaskan dengan kayak pajak, tidak. Kalau pajak itu kan setiap yang bernilai tinggi ada pajaknya. Itu tidak bisa dikaitkan dengan itu. Karena zakat aturannya sudah dari syariat, walaupun komoditi itu tinggi harganya, tapi nggak wajib zakat, nggak ada wajib zakat. Ya, termasuk seumpama model sarang burung nih. Ini model apa dia? Masuk golongan apa, Ustaz? Ternak bukan juga. Nggak ada orang ternak burung. Liurnya nggak ada wajib zakat liur. Tapi kalau ada orang tiap tahun menzakati sarang burung, ya jangan dicegah. Namanya orang berbuat baik, Pak. Orang berbuat baik jangan dicegah. Tapi kalau dia tanya hukum, ya nggak boleh sampai nutupin. Harus saya menjelaskan, itu nggak wajib. Tapi kalau dia jadi uang, sampai nisab, ngendap uang tersebut setahun, wajib zakat. Atau dia pengepul sarang burung, ya, datang ke sini beli untuk dijual, beli lagi untuk dijual, itu pedagang, wajib zakat. Kalau pedagang sarang burung wajib zakat. Tapi kalau yang punya tidak. Ya. Kemudian hasil bumi yang hidup itu ada 2, makanan pokok sama buah-buahan. Makanan pokok di sini yaitu suatu makanan yang menjadikan kebutuhan pokok setiap daerah. Gandum, walaupun di Indonesia itu beras, ya, tetap gandum. Orang yang punya pertanian gandum wajib zakat setiap panen. Jadi dilihat nisabnya berapa. Nah, nisabnya itu kalau untuk semua makanan pokok, ya, itu kalau sekali panen nyampe 750 kilo atau 7,5 kuintal. Ya, itu dalam kondisi sempurna. Artinya nggak pakai kulit, bukan gabah atau apa. Sempurna dia. Nah, itu baru wajib zakat. Nah, kalau nggak sampai itu, Ustaz, dilihat
Jika dia panennya setahun itu lebih dari sekali, seperti beras ya, biasanya itu setahun 2 kali atau 3 kali, nah, wajib digabung dengan yang setelahnya. Kalau panen pertama nggak sampai 7,5 kuintal, wajib digabung dengan yang panen kedua, sehingga dikeluarkan kalau sudah terkumpul nyampe nisab ya. Berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan kalau diairi dengan tanda hujan tanpa ada biaya di dalam merawatnya itu hanya 10%. Tapi kalau pakai biaya dalam perawatannya sekarang ini irigasi, pupuk dan segala macam itu 5% saja setiap setiap dia panen. Ya, jadi gandum, kemudian jagung, kemudian beras ya, kacang-kacangan. Kalau di daerah Arab kacang itu menjadi makanan pokok ya, sehingga dalam hal ini sayur-sayur tidak, sayur-sayur kemudian rotan segala ya, gaharu ya, belum mahal-mahal itu ya, apalagi itu ya rotan macam-macam itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena bukan makanan pokok. Yang kedua, buah-buahan. Buah-buahan ini cuma dua yang wajib dizakati, yaitu kurma dan anggur. Orang punya kebun jeruk, ya, ratusan hektar, panennya Masya Allah, puluhan ratusan juta, nggak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak diwajibkan oleh syariat zakat daripada selain dua buah tadi. Termasuk sawit. Ya. Orang punya sawit, nggak wajib zakat. Kalau pakai aturan yang fikih syafi'i. Tapi kalau dia setiap panen zakat, ya Masya Allah, ya jangan ditolak ya. Orang yang zakat jangan dicegah. Tapi kalau dia tanya hukum, wajib Anda jelaskan. Oh ini nggak wajib Pak. Ya, tapi kalau sodakoh sampean ya nggak apa-apa, namanya sodakoh nggak boleh ditolak. Nah itu seperti itu hukumnya. Nah kemudian selanjutnya yang banyak kita terjadi di Ramadan itu dua, zakat uang sama zakat perdagangan. Ya, zakat uang ini uang kertas kita itu hitungannya sama dengan emas. Hitungannya sama dengan emas. Sehingga syaratnya pun sama dengan emas. Apa itu? Harus sesuai nisab dan haul. Nisabnya berapa? Nisabnya itu seharga dengan emas yang sekarang. Yaitu nisab emas itu 84 gram. Kalau dalam hadis isyruna mithqal, 20 mithqal. 20 mithqal ini kalau diukur ke ukuran yang sekarang itu 84 gram. Ya. 84 gram ini kalau dibuat ke rupiah sekarang ini itu 1 gramnya itu 1.400.000 atau lebih. Itu kalau dihitung jadinya 142 juta. Berarti nisab uang itu 142. Orang yang punya uang 130 nggak wajib zakat. Karena apa? Karena minimal 142 tadi. Kalau dulu waktu emas masih 1 jutaan, yang 99, itu orang punya 100 juta wajib zakat. Ya, mungkin 2 tahun yang lalu masih 1 jutaan itu. Ya, itu orang punya 100 juta wajib zakat. Sekarang nggak wajib zakat. Nah, ini yang muktamad ya, pakai hitungan emas. Cuman sebagian salaf, bahkan banyak ulama-ulama Yaman itu mereka memakai hitungan perak. Ya, pakai hitungan perak. Kenapa? Lebih manfaat untuk fakir miskin. Kalau pakai hitungan perak, itu nisabnya perak ini 588 gram, hampir 6 ons. Ya, sekarang ini harga perak itu kalau enggak 15.000, 16.000. Kalau kita kalikan itu enggak sampai 10 juta, anggap 11 lah. Kita membulatkan 10 lah. Berarti kalau pakai perak yang punya uang 15.000, 15 juta wajib zakat.
Kalau pakai perak, yang punya 15 juta atau 11 juta aja, setahun nggak berkurang wajib zakat. Dan itu yang dipilih sebagian ulama salaf. Kenapa? Lebih manfaat untuk para mustahil. Kalau pakai hitungan emas, banyak yang nggak zakat. Ya karena nggak wajib. Oh saya punya 100 juta, Ustaz, nggak wajib zakat berarti. Ya kalau pakai hitungan emas nggak wajib zakat. Tapi kalau hitungan perak wajib zakat. Nah, sehingga tapi tadi yang muktamad itu hitungan emasnya. Ya, walaupun kalau mau apa namanya berhati-hati ya memakai yang paling utama ya Anda pakai hitungan perak. Ya, sehingga orang yang punya 20 juta, 30 juta setahun nggak berkurang itu wajib zakat. Ya. Nah, itu dihitung dari kapan? Dari kepemilikan. Seumpama Anda tahun lalu bulan Rajab ya, bulan Rajab tahun lalu itu sudah memiliki 150. Berarti mulai Rajab itulah dihitung haulnya. Nggak berkurang, berkurang boleh tapi nggak sampai di bawah nisab. Ada 125 masih nisab itu. Tapi naik lagi 60. Terus seperti itu sampai Rajab yang kemarin, maka wajib Anda bayar zakat karena sudah dua syarat lengkap. Nisab ada, haul ada. Ya. Dan haram mengakhirkan. Ini sebagian orang kadang-kadang dia pengen sedekah, pengen zakat di Ramadan ditakhir. Nah, ini dosa hukumnya. Mengakhirkan zakat dari waktu wajibnya sementara nggak ada udzur itu dosa. Ya, itu dosa. Walaupun dia mencari pahala besar di Ramadan, ya apa gunanya pahala besar kalau dosa tiap hari? Nah, sehingga yang kita carikan selamat dari dosa. Dan secara apa manfaat hikmah ya. Itu kalau semua yang zakat di Ramadan itu 11 bulan yang mustahikun bingung ini mana yang zakat. Ngumpulnya di Ramadan semua. Kalau memang semuanya ngikut aturan syariat, setiap panen zakat seumpama. Kemudian setiap nyampe haul zakat, itu bisa tiap bulan ada yang zakat. Bahkan setiap minggu ada yang zakat karena dia memakai aturan fikih. Tapi kalau ngumpul semua di Ramadan, yang sisa siapa yang zakat? Yang seperti ini tidak mencapai tujuan zakat, apa itu mengentas kemiskinan. Ya, sehingga dalam hal ini penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian kalau seumpama seseorang itu sudah diwajibkan, maka dia harus sesegera mungkin. Dan wajib bagi orang itu, orang yang wajib zakat tadi, belajar ilmu zakat. Apa saja Ustaz? Pertama, yaitu cara menghitungnya dia harus tahu. Tidak boleh orang zakat mengira-ngira, kayaknya sekian kaya, nggak boleh pakai kayaknya. Kalau sodakoh silahkan. Sodakoh sampai kira-kira nggak apa-apa. Tapi kalau zakat wajib ngitung. Ya, dengan berapa Ustaz yang dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau 100 juta itu 22,5 juta. Kan nggak wajib ya 1 juta. Ya enggaknya 2,5% lah dari 150 itu berapa. Itu harus dikeluarkan. Dan kalau seumpama dia tidak memisah ya. Cuma dia tahu nih, ini bulan depan saya ini wajib zakat. Saya hitung dulu 2,5% dari 200 juta. Maka dia duanya 200 juta. Oh berarti 5 juta. Sisihkan 5 juta itu. Kalau dia nggak mensisihkan, ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyampe waktunya, terus dia nggak bayar-bayar seminggu 2 minggu, itu dia makan haram. Kenapa makan haram? Karena dia memakan haknya fuqara masakin yang di hartanya itu. Kalau dia pisah, dia dosanya cuma satu, apa? Dosa mengakhirkan zakat. Tapi kalau nggak dipisah, dia tetap gabung itu uang zakat dengan uang dia tanpa dipisah. Itu dia bisa makan haram. Dosanya dua, dosa mengakhirkan zakat, dosa makan haram.
Nah, karena itulah penting untuk disisihkan. Sumpama terlambat pun itu kan boleh kalau ada udur. Contoh, ada famili yang masuk kategori mustahik, ya jauh orangnya, nunggu dia datang, itu nggak apa-apa mengakhirkan. Karena apa? Famili yang mustahik lebih berhak daripada yang bukan famili. Karena itulah Nabi SAW bersabda, al-muta'addi fi zakah kamaliha. Orang yang berbuat zalim dalam zakatnya seperti orang yang nggak zakat. Siapa itu? Disebutkan di dalam pembahasan ulama, orang yang punya kerabat mustahik tapi dia ngasih ke yang lain. Harusnya yang kerabat ini dahulu, karena pahalanya dua, pahala zakat dan silaturahim. Zakat dan silaturahim. Nah, sehingga mengakhirkan memberi zakat karena alasan mau memberi kerabat yang belum datang, tidak apa-apa. Asal tadi sudah Anda pisah dulu. Ya. Nah, Ustadz, ini awal duit saya waktu tahun pertama 150 kemarin. Di Rojab itu tahun lalu 150, Ustadz. Sekarang 300. Ini zakat yang mana? 2,5% dari 150 apa yang 300? Aslinya, kalau aslinya penghitungan ya, itu mulai jadi 300 mulai kapan? Mulai Muharram. Mulai Muharram. Jadi dia Rajab, Sya'ban, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram jadi 300. Ya, sampai ke Rajab enggak berkurang, enggak bertambah. Itu asli hitungannya. Untuk yang Rajab itu Anda keluarkan 150-nya. Nanti ketika nyampe Muharram, berarti 6 bulan lagi kurang lebih, itu mengeluarkan lagi Anda yang 300 lagi. Cuman kata ulama ini ribet. Apalagi Anda yang bingung hitung kurang lebihnya. Mending langsung keluarkannya aja 2,5 dari 300 di waktu Rajab itu. Tanpa Anda harus, ini mulai kapan ya penambahannya, tambah ribet. Yaitu yang dilihat adalah uang yang sekarang wajib ini seberapa. Dulu setahun yang lalu 150 juta wajib zakat. Sekarang 300, itu keluarkan 300. Ini 2,5% dari 300 yang dikeluarkan. Nah, itu di dalam penghitungan untuk zakat mal di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perdagangan ini, semua yang didagangkan wajib zakat. Ya, yang didagangkan ya. Karena itulah kayak rumah itu nggak wajib sampai zakat. Walaupun ada pajaknya, iya pajak, tapi zakat tidak. Kadang ada orang beli mobil, zakatnya berapa? Ngapain sampai zakat beli mobil sampai? Beli mobil sudah pakai saja, nggak perlu dizakati. Itu milik sampean. Kecuali Anda jual beli mobil, baru itu zakatnya ada. Ya. Kadang-kadang saya punya rumah sewaan 10, zakatnya berapa? Nggak perlu. Rumah sewaan nggak ada zakatnya. Sama dengan Anda punya kapelingan, milik sendiri bukan dijual, silahkan. Nggak perlu dizakati, kecuali kalau Anda jual. Nah, baru di situ Anda masuk ke perdagangan. Itulah kalau sudah perdagangan, semua yang nggak wajib zakat jadi wajib kalau didagangkan. Ya. Nah, ya apa cara ngitungnya perdagangan ini? Pertama adalah dia dihitung di tahun penutup tahun, ya, tutup tahun istilahnya, atau penutupan buku. Sehingga dihitungnya dari bulan apa Anda mulai berjualan, mulai buka toko, mulai jual itu mulai bulan apa? Oh, bulan Sya'ban, Ustaz. Berarti Sya'ban tahun depan wajib Anda hitung. Dan itu tidak disyaratkan modalnya harus nisab apa tidak disyaratkan. Mau modalnya nisab kah? Modalnya 142 juta sobat, atau enggak sampai nisab, tidak peduli. Yang penting akhir tahun kayak apa. Kalau sudah akhir tahun baru dihitung. Itu apa yang dihitung? Pertama, barang yang ada di toko. Itu dihitung dengan harga jual, bukan harga beli. Belinya 50.000, dijual 70 sama gitu. Bukan 50.
dihitung dengan harga jual. Ditambah apa? Uang yang ada di kas. Yang kepake nggak usah dihitung, Pak. Sudah jadi mobil, supaya beli pickup, atau jadi apa, atau jadi alat penggilingan, itu nggak usah dihitung. Karena Anda nggak jual alat penggilingan, itu untuk alat, ya kan? Bukan dijual. Dari dihitung itu. Yang dihitung itu yang dijual. Nah, uang yang sudah jadi barang yang bukan dijual ya, nggak perlu dihitung. Tapi kalau uang yang jadi barang dijual, wajib dihitung. Ya, ditambah uang di kas, berapa uang di kas? Ditambah lagi uang toko yang di orang. Ada orang ngambil barang belum bayar, hitung juga. Ya, jumlahnya kalau nyampe 142 juta wajib zakat. Kalau nggak nyampe itu nggak wajib zakat. Itu aja, gampang caranya, nggak sulit. Ya, tapi tadi dikeluarkan zakatnya itu bentuk duit, bukan bentuk barang. Ini jualan sarung, zakat sarung nggak bisa, Pak. Ya, Ustaz, saya kayak apa caranya ini? Saya bilang, Pak, saya udah kasih zakat, tapi beli sarung saya ya, pasti mau orangnya. Tapi nggak boleh seperti itu modelnya. Ini termasuk zakat yang salah. Kadang-kadang orang nggak belajar gitu. Tak kasih sampai dia, tapi beli sarung saya. Oh iya, pasti mau, Pak, namanya gratisan. Kalau nggak mau ya nggak dikasih dia. Tapi cara seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena terserah dia mau beli apa enggak. Bisa jadi dia lebih butuh beras daripada sarung. Terserah dia, mau dia milih-milih dia sudah. Jadi dalam hal ini orang zakat itu ya itu nggak boleh mengkhususkan yang kenal-kenal. Kalau memang mustahik, walaupun ini orang nggak Anda kenal, dia mustahik kasih. Itu hak dia. Ya, hak dia. Nggak harus, saya nggak kenal, ngapain saya ngasih nggak kenal. Ya, intinya, nah tadi, termasuk kewajiban orang yang berzakat, dia harus ngerti siapa yang mustahik, harus belajar. Jangan sampai salah sasaran. Kalau salah sasaran, dia wajib qadha. Ngasihnya itu wajib diqadha. Berarti yang tadi sodako aja itu. Nah, di antara yang sering salah sasaran, apa itu? Pengumuman zakat. Besok ya jam sekian haji fulan mau zakat. Oh itu datang yang berterk-terk gitu. Yang pengen duit datang semua. Tanpa ngerti ini berhak apa enggak. Ya, tanpa ngerti berhak apa enggak. Yang berhak itu sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman, "Innamas shadaqatu bil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah." Itu 8 itu harus Anda pelajari. Siapa-siapa. Kalau memang Anda nggak bisa, ya, nggak sempat belajar, maka Anda boleh menyerahkan kepada badan khusus urusan zakat. Basnas, atau Laznu, atau LazMU, terserah. Yang mana yang sekiranya Anda percaya mereka ngerti dan bisa untuk membagikan, silahkan. Ya, tapi tadi ini mereka karena amil, ya, maka Anda sudah lepas tanggungan ketika menyerahkan itu. Artinya kalau ada kesalahan, Anda nggak wajib nanggung. Tapi kalau seumpama yang bukan amil, kalau salah, Anda wajib nanggung. Nah, perbedaannya di situ. Nah, bedanya di situ antara amil dengan yang bukan amil. Ya, karena ada amil yang mana, Ustaz? Yang dia diangkat oleh pemerintah atau sebagai perwakilan dari yang diangkat oleh pemerintah. Ya. Yang diangkat oleh pemerintah atau perwakilan dari yang diangkat tadi. Contoh Basnas nih, kan sudah diangkat nih. Basnas nggak bisa mengatur zakat satu kabupaten semua anggotanya berapa. Sehingga dia mengangkat, ngasih SK beberapa masjid, panitianya dikasih SK sama dia. Itu masuk amil. Tapi kalau yang diangkat oleh musola atau masjid oleh ketuanya tanpa ada SK dari atas,
maka dia bukan amil, dia adalah sukarelawan zakat. Artinya tidak boleh mengambil jatah sebagai amil karena dia bukan amil. Tapi boleh dia ngambil jatah dari yang lain. Oh dia fakir, oh kasih. Oh dia gharib, oh kasih. Tapi amil belum, nggak bisa karena dia bukan amil. Dari sisi amil itu harus yang diangkat tadi. Ya. Nah, kemudian kalau membahas masalah mustahik agak panjang ya. Intinya belajar mustahik itu wajib bagi yang berzakat. Kemudian ada orang-orang yang mereka ini tidak boleh kasih zakat. Jadi ada yang berhak dapat zakat, ada yang nggak boleh. Nggak boleh berarti nggak sah. Pertama orang kafir. Ya, orang kafir kasih dia fakir betul, lu kasih sedekah, jangan zakat. Jangan zakat lah, kasih sedekah. Sedekah tidak apa-apa, ke non muslim tidak masalah. Ya, tapi kalau zakat jangan, karena ada aturannya. Gitu. Terus yang kedua, orang yang berkecukupan. Kecukupan ini baik itu dengan harta atau pendapatan. Ya, contoh seumpama ada orang dia setiap hari ya, dia punya anak, punya istri. Ya. Anak tinggal seumpama. Ini perharinya untuk makan dia dan keluarganya sama sekalian listrik, air itu 100.000 perharinya. Itu nggak terlalu mewah, nggak terlalu rendah juga. Ya. Nah, yang seperti ini berarti kalau dia penghasilan per bulan itu 3 juta, ya, dan tidak ada pemasukan lain yang pasti, ya, maka dimasuk cukup, walaupun nggak punya tabungan. Nabung nggak bisa, Ustaz, pas-pasan saya, cukup aja kalau dia cukup. Ya. Jadi dalam hal ini nggak harus dibilang, oh ini kaya, bukan. Kaya arti Indonesia beda dengan kaya arti zakat. Kaya arti zakat itu yang penting dia cukup, walaupun nggak ada tabungan, itu masuk cukup. Nah, tapi kalau dia di bawah itu, sehingga ngepas-ngepasin, padahal nggak pas, tapi dipas-pasin, ini masuk kategori berhak dapat. Karena kalau yang nggak bercukupan, namanya fakir miskin. Ya. Nah, baru kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang ditanggung nafkahnya secara wajib. Siapa aja? Anak. Anak itu ya anak kecil ya itu nafkahnya ditanggung orang tua. Nah itulah nggak boleh ngasih zakat ke anak kecil. Sering ini kadang-kadang anak kecil-kecil, Pak Haji zakatnya Pak Haji dikasih zakat. Padahal nggak sah ngasih mereka karena mereka punya orang tua yang menafkahi mereka secara wajib. Termasuk siapa? Kalau anak itu ya anak yang belum balik sudah pasti. Kalau yang sudah balik Ustadz, nah kalau laki-laki yang sudah balik itu orang tua nggak wajib lagi ngasih nafkah, nggak wajib lagi. Kalau yang perempuan masih wajib sampai dia nikah. Kalau sudah nikah, orang tua nggak wajib lagi ngasih nafkah. Kalau selama dia belum nikah, walaupun sudah balik, orang tua wajib ngasih nafkah. Itu anak perempuan. Ya. Kemudian seorang perempuan yang bersuami, nah, perempuan yang bersuami berarti ada yang menafkahi dia secara wajib, nggak boleh kasih zakat. Perempuan tadi, sedia fakir, suaminya kayak apa? Kaya, ya, suaminya wajib kasih nafkah. Suaminya fakir juga, kasih suaminya, jangan kasih istrinya. Karena yang menafkahi itu suami. Kecuali suaminya nggak beres, ya sering judi online macam-macam. Nah ini kasihkan ke istrinya karena dia dolim, dia suaminya dolim. Kemudian orang tua yang dia punya anak yang mencukupi dia. Jadi orang tua itu nafkahnya ditanggung anak, ya. Orang tua yang nggak mampu kerja atau sudah tua renta itu ditanggung anak. Karena itulah orang tua yang punya anak yang mencukupi dia tidak dikasih zakat. Kadang kita lihat, oh ini kasihan ini janda tua ini. Cari tahu ada anaknya enggak?
Ada anaknya, olas, nggak bisa kasih zakat, nggak sembarangan. Nah, termasuk orang yang pengangguran, nggak mau kerja, nggak boleh. Jadi zakat nggak boleh. Kayak itulah bekas pengemis yang gagah-gagah itu hanya di lampu merah itu nggak boleh di zakat di situ. Karena mereka bisa kerja, tapi nggak mau kerja. Orang yang bisa kerja nggak mau kerja nggak bisa dibilang fakir miskin. Yang fakir miskin ini yang sudah usaha tapi masih kurang, atau dia sakit yang nggak bisa dia kerja, contoh lumpuh atau apa, yang mencegah dia untuk kerja, makasih dia. Karena termasuk atau yang apa macam-macam lah, yang penting yang nggak bisa. Tapi kalau dia bisa, ya, cuman males ya nggak bisa pak. Ya kecuali mencegah dia untuk kerja itu ngafal Quran atau mendalami ilmu agama. Nah, yang bikin dia nggak bisa kerja itu ngafal Quran atau mendalami ilmu agama, mempeng. Maka ini walaupun nggak kerja, dia masuk kategori fakir miskin. Dan itulah ngasih zakat ke anak-anak pondok yang sudah balik-balik, mereka belajar benar-benar. Nah, ini boleh dengan nama fakir miskin. Lu kaya itu, yang kaya kan abahnya, dianya kan nggak kaya. Kan sudah dibilang anak yang sudah balik laki-laki nggak berhak lagi kasih nafkah oleh ayah. Karena itulah dia boleh diberi zakat dalam hal ini. Nah, itu. Nah, kemudian termasuk juga seorang budak. Budak nggak boleh karena dia nggak punya hak milik. Nggak punya hak milik. Ya. Nah, kemudian termasuk juga Bani Hashim, Bani Muthalib, yaitu dzurriyyat Nabi SAW. Ya, itu tidak boleh dikasih dengan dua alasan, dua syarat. Ya, alasan pertama karena zakat itu kotoran harta manusia, tidak halal untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Itulah Nabi nggak mau menerima zakat. Yang kedua karena para keluarga Nabi tercukupi dari 1/25 hasil perang. Tiap hasil perang itu dibagi 5. 4/5 untuk yang perang, 1/5 dibagi 5 lagi. Di antara 5 yang dapat 1/5 ini adalah keluarga Nabi. Cuman sekarang yang 1/5 ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Maka alasan mereka nggak boleh dapat zakat itu nggak lengkap syaratnya. Ya, dulu lengkap syaratnya karena mereka tercukupi dari 1/25. Sekarang nggak ada lagi. Karena itulah para ulama mutakhirin sekarang mengatakan boleh untuk sekarang itu memberi mereka. Ya, apalagi mereka dalam keadaan yang kalau seumpama fakir miskin. Karena ingat ya, 8 golongan ini yang fakir miskin cuma 2. Yang 6 bukan fakir miskin, Pak. Kaya-kaya. Jadi gharib itu nggak harus fakir miskin. Fisabilillah nggak harus fakir miskin. Karena fakir miskin cuma 1-2. Amil kaya, kasih. Lu ambilnya kaya, kan ambil dibilang. Ambil termasuk 8 golongan, dikasih. Ya. Pokoknya selain fakir miskin, semuanya itu tidak harus fakir miskin. Karena termasuk ini nomor 1-2 aja. Sisanya bukan fakir miskin, tapi termasuk yang dapat. Nah, ini yang dimaksud dalam masalah itu ya. Nah, kemudian di sini kata beliau, dan untuk orang yang berzakat, dalam mengeluarkan zakat itu ada pahala besar dan manfaat di dalam duniawinya dan agamanya. Di antara manfaat duniawi apa? Menjaga harta dari kerusakan. Nabi bersabda, hasinu amwalakum bizzakah. Bentengilah hartamu dengan dizakati. Kebanyakan orang yang ada musibah-musibah di hartanya, ketika kita cek rata-rata nggak zakat. Padahal ada yang saya baru tahu kalau zakat itu tiap tahun. Dia kira sekali zakati selesai beres, tidak. Tiap tahun zakat ada. Ya. Ada juga yang ngitungnya asal-asalan. Akhirnya kena musibah. Ada juga yang ngasihnya tidak sesuai kriteria, salah sasaran. Juga kena masalah juga. Jadi periksa dulu di zakatnya.
Kalau memang dia ada musibah di harta, itu cek zakat saya kayak apa. Bisa jadi nggak beres di dalam situ. Ya, itu manfaat duniawinya. Yang kedua manfaat dunia apa? Bertambah. Zakat itu artinya mensucikan. Arti kedua, zakat itu berkembang. Jangankan zakat, Pak, yang wajib. Sodakoh yang sunnah saja, Nabi sudah menjamin. Apa? Mana kosomadun bin sodakoh. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Baliyasdat bahkan bertambah. Baliyasdat bahkan bertambah. 3 kali Nabi. Ini yang sunnah. Apalagi yang wajib. Yang sunnah saja, itu Nabi sudah bersumpah sama itu. Tidak mungkin berkurang. Apalagi yang wajib, Pak. Sehingga dalam hal ini, kadang-kadang kita ini sering tergiur dengan yang sunnah. Tapi yang wajib lupa. Ya. Senang terawih. Tapi kodok sholat jarang. Ini repot. Kalau sudah terawih semangat, tapi utang sholat yang dulu-dulu gak dikodok, itu betul wajib. Wajib. Karena sering saya bilang, kalau memang utangnya banyak, Anda males kodok, ya waktu terawih niat kodok subuh aja. Imamnya usul terawih sampai usul di foto subhi. Boleh saja, boleh, tidak apa-apa. Bahkan lebih baik daripada Anda sendiri. Anda kodok sendiri berjamaah, pahalanya besar. Pahalanya besar berjamaah. Ustaz, nanti saya rugi dong, gak pernah terawih Ramadan. Lebih rugi Anda gak pernah kodok. Ini kadang-kadang kalau masih nyari apa namanya, gengsi ya. Masa sih saya Ramadan kok nanti dibilang orang gak pernah terawih kayak apa, malu saya, gengsi sampai ya. Tapi sampai kalau gak kodok gak gengsi. Harusnya Anda malu gak kodok. Dan orang tidak akan disiksa karena gak terawih. Tapi dia akan disiksa karena meninggalkan satu sholat fardu yang wajib untuk dia. Kapan? Mulai balik. Mulai balik ada utangnya, ada ya kodok. Nah, kalau mau gampang ya waktu terawih sudah. Tapi subuh aja terawih ya. Nah, kalau yang lain ya kodok di waktu lain. Zuhur, asar. Waktu sekolah kadang-kadang asar hilang. Tidur maghrib, isyanya hilang. Nah, itu yang seperti itu harus dikodok. Ya. Sama dengan zakat. Banyak orang merasa lezat dengan sodako. Kenapa? Amalan sunnah. Tapi kalau zakat, waduh beratnya zakat nih. Bisa dicicil nggak ya zakat, dicicil gimana? Ya, sehingga dalam hal ini harus kita tahu orang wajib ini yang bagaimana. Dan belum dibilang cerdas orang itu ketika dia tahu mana hak mana batil. Anak kecil pun ngerti. Dia orang dibilang cerdas itu ketika dia bisa membedakan mana yang paling baik dari yang baik-baik. Maka dia kerjakan yang terbaik. Itu namanya orang cerdas. Mana yang paling baik dari yang baik-baik ini? Sodakoh baik, zakat baik. Yang terbaik mana? Zakat, begitu dulu. Kodok baik, terawih baik, mana yang paling baik? Kodok, ya sudah itu dulu, beresin. Karena kita nggak tahu umur, kita nggak ngerti umur, kita sampai kapan nggak paham. Karena itulah kerjakan yang menjadi tanggung jawab dulu. Urusan sunnah akan mengikut nanti. Ya. Adapun faedah agama sangat banyak. Faedah agama sangat banyak. Di antaranya adalah ini ridho Allah. Bahkan disebutkan Allah tidak pernah menyebutkan kewajiban zakat kecuali disampingkan dengan kewajiban sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Rata-rata wa aqimus sholat wa atuz zakat. Sehingga orang yang sholat tapi enggak zakat tidak diterima sholatnya. Orang yang zakat enggak sholat enggak diterima zakatnya. Harus dua ini dikerjakan dua-duanya karena tidak mungkin terpisah, Pak. Tidak terpisah ini dua. Dimanapun ayat disebutkan dua-duanya. Ya. Nah, terus yang kedua, orang yang zakat ya dalam faedah akhirat
itu dia terselamatkan dari siksa neraka yang Allah janjikan untuk orang yang gak zakat. Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, termasuk uang, ya. Tsumma la yunfiqunaha, kemudian tidak dia zakati, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kasih dia kabar gembira dengan adab yang pedih. Apa ada pedihnya? Yaumah yuma 'alaiha fi nari jahannam, di hari itu emas peraknya dipanaskan di api neraka jahanam sampai mencair, fatukwa biha, disetrikakan cairan itu, jibahuhum, di wajahnya, wajunubuhum, lambungnya, waduhuruhum, punggungnya, sambil dikatakan oleh malaikat, hada maka nastum li anfusikum, ini yang kalian simpan untuk diri kalian, faduku ma kuntum takbizun, maka rasakanlah simpanan kalian ini. Ya, itu apa namanya, bagaimana Allah Ta'ala akan membalas siksaan untuk orang yang gak zakat. Bahkan saya pernah dapat kabar dari beberapa tahun yang lalu, itu kata Basnas yang nasional, ya, yang nasional itu, ini harusnya sekian T zakat orang itu, sekian T, tapi ini hanya 1 T sekian, berarti yang gak zakat banyak. Yang gak zakat banyak. Apa pengaruh orang gak zakat, Ustaz? Pertama, gak ngerti hukum, gak belajar. Yang kedua, merasa sudah bayar pajak. Ini kadang salah, ya. Pajak bukan zakat, Pak. Karena besarannya beda, arahnya beda juga. Zakat itu untuk 8 golongan, pajak kemana larinya? Nah, ini yang salah. Yang ketiga, tadi menganggap, oh ini keuntungan saya kecil nih, sehingga nggak perlu zakat sudah. Padahal bangkrut pun tidak mencegah zakat. Orang modalnya 500 juta, ya, bikin toko semprotnya 500 juta. Di akhir tahun, ya, dihitung-hitung tinggal 200 juta, bangkrut ya. Tapi masih nisab wajib zakat. Ini gara-gara nganggap diri bangkrut, akhirnya nggak zakat. Zakat itu tidak dicegah dengan kebangkrutan. Bahkan toko yang mungkin nggak pernah laku, contoh showroom, ya, mobilnya 20, per mobil digitnya 100 juta. Berapa sudah? 2M. Tahu-tahu setahun nggak untung-untung, bahkan dia nyewa tokonya banyak, perawatan segala, rugi. Tapi dihitung-hitung masih wajib zakat, keluarkan zakat. Kadang dia nggak mau, saya sudah rugi suruh zakat. Nah, ini repot ini, karena nggak berilmu. Kalau berilmu, insya Allah. Dan zakat itu penarik rezeki. Ya, nah, itu disebutkan. Nah, itu pembahasan masalah zakat, ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah yang sudah kita bahas, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum. Langsung ya, Pak. Mungkin sesuatu yang kita lakukan itulah wajib zakat. Kalau umpamanya setiap terjadinya transaksi, walaupun tidak masuk waktu nisab dan hukumnya, apa itu juga wajib zakat. Karena selama ini yang termasuk zakat mal, zakat. Jadi setiap ada transaksi apa basisnya dua sama persen. Apa itu sudah masuk misalnya
Kalau seumpama barang yang kita jual itu nggak sampai nisab, ya, dan cuman satu, contoh saya mau ganti motor, saya jual motornya, ya, motor paling full berapa? Anggap 30, paling mahal mau 30 40, nggak wajib zakat. Nah, walaupun 5 tahun baru laku, nggak wajib, karena dia nggak sampai nisab. Ya, beda dengan kayak mobil, itu dilihat mulai niat jual sampai laku itu nyampe setahun apa enggak. Saat saya jual punya mobil seumpama Innova lah, harganya dulu 300, saya mau jual 250, ya, laku 225. Itu berapa lama antara Anda jual dengan laku? Kalau nggak sampai setahun, nggak perlu. Nggak perlu. Kalau nyampe setahun, nah ketika sudah laku wajib disakati. Bahkan kalau 5 tahun, pengumuman di Facebook macam-macam 5 tahun, baru laku setelah 5 tahun, zakat 5 tahun. Jadi kali. Jadi anggap lakunya 250. Tahun pertama 2,5% dari 10 itu. Di tahun kedua sisanya berapa? 2,5% dari sisanya. Tahun kedua sisanya berapa? Kalau semua sisanya itu di bawah nisab, yang tahun keempat malah nggak perlu lagi zakat. Ya, nah, itu untuk yang jual rumah, jual tanah, ya. Kalau nyampe nisab dan setahun lebih, itu seperti itu cara ngitungnya. Tapi Anda tidak wajib mengeluarkan zakat kalau belum laku, nggak wajib. Ya, nah, itu dalam masalah perdagangan seperti itu. Seperti itu. Saat ini sudah sampai habis dengan zakat, nggak mungkin habis dengan zakat. Karena kalau sudah di bawah nisab, maka nggak perlu lagi dizakati. Laku 150 juta seumpama, ya, 3 tahun atau ya mungkin 5 tahun. Kalau seumpama tahun ketiga sudah 140, nggak perlu dikeluarkan lagi, karena sudah di bawah nisab. Paham? Walaupun dia 5 tahun barulah laku, seperti itu. Ya. Pertanyaan lain? Ya. Salam. Salam. Merasa buruk itu tergantung responnya. Respon dari Anda apa? Ketika Anda merasa buruk, terus respon Anda akhirnya saya nggak mau nyombongkan diri, wong saya juga buruk, bagus. Responnya, respon dari Anda kayak apa? Tapi kalau bikin Anda minder, ya, minder terus gak baik, ya, seperti itu, gak baik. Ya, isinya kita tetap merasa lebih rendah dari orang lain, tapi bukan sampai menghinakan diri. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi tetap kita nggak merasa lebih tinggi dari orang, lebih merasa paling banyak dosa. Tapi jangan sampai hal itu menjadikan Anda malah kemana-mana minder. Jangan. Kalau seperti itu nggak baik. Tapi kalau itu memacu Anda untuk tambah dekat pada Allah, bagus. Ya. Karena itulah di dalam ucapan Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya sebutkan, dambun yurisu dhullan wa kisar khairun min ta'atin turisul istikbar.
dosa yang bikin Anda itu merasa hina, merasa banyak kekurangannya, itu lebih baik daripada ketaatan yang bikin Anda angkuh. Taat tapi tambah angkuh, dosa tapi bikin dia merasa rendah, itu lebih baik dosa tadi. Dosa kok bisa dosa lebih dari taat? Bukan itunya, responnya apa? Imbasnya dari taat itu apa? Taat tapi bikin Anda sombong. Karena sering tahajud meremehkan yang nggak pernah tahajud. Karena sering di masjid meremehkan yang nggak pernah ke masjid. Yang seperti ini Anda mending nggak usah di masjid dulu sampai bersih. Tapi bukan berarti nggak sholat ya, tetap sholat Pak. Ini maksudnya ketaatan yang bukan wajib. Ketaatan yang bukan wajib itu kadang-kadang bikin orang lebih. Makanya saya bilang ketaatan itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Kewajiban itu nggak bisa dibanggakan. Tapi kalau sunnah Anda bisa bangga. Alhamdulillah ahli sodako, ahli tahajud, sunnah. Tapi kalau ahli lima waktu apa yang banggakan 5 waktu? Karena itulah orang kalau mengerjakan sunnah biasanya ada imbas dia meremehkan orang yang nggak mengamalkan sunnah seperti dia. Ya ini yang nggak baik. Jadi respon ke depannya itu apa imbasnya? Tapi bukan berarti kita nyuruh Anda berbuat dosa. Bukan. Ini perbandingan di sini maksudnya adalah imbas dari dosa, tapi menjadikan Anda itu merasa orang yang hina, ya, merasa orang yang buruk itu bagus. Sehingga Anda berhati-hati terus dan tidak pernah sombong. Karena itulah disebutkan oleh para ulama bahwasanya ciri dosa yang terampuni itu yang menghantui pelakunya seumur hidup. Itu ciri dosa yang diampuni. Ingat dosa dulu ya Allah, dulu saya pernah gini. Dulu waktu SMP pernah gini, SMA dulu pernah gini. Itu ciri dosa diampuni. Tapi kalau kemarin maupun sekarang sudah lupa, ini jarang diampuni itu Pak. Justru ketaatan yang diterima itu yang tidak pernah teringat. Ketaatan yang diterima cirinya yang nggak pernah teringat. Kalau diinginkan terus itu jarang terangkat, berarti tidak diterima. Ya itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri ini berarti belum pasti ya. Cuman ciri tanda-tanda seperti itu. Ya, pertanyaan lain. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Kalau RT-nya ngerti fikih, siapa-siapa yang berhak, alhamdulillah. Tapi kalau yang RT-nya terka-terka, kemungkinan nggak bisa. Kalau RT cuma kemungkinan, kayaknya situ kayaknya, lu nggak bisa Pak. Harus pakai ilmu. Karena kecuali RT-nya alim semua, artinya alim urusan zakat ya, nggak apa-apa. Karena itulah perlu apa? Karena untuk membagi, maksudnya fitrah, itu bukan program seminggu 2 minggu. Dia program yang lama. Karena yang paling sulit itu mendata. Mendata itu nggak cukup sehari 2 hari. Kadang-kadang yang data yang tahun lalu meninggal atau sudah kaya, dikasih lagi.
Atau ada fakir yang baru tapi nggak terdata, kan banyak seperti itu. Sehingga dalam hal ini kalau kita kesulitan, biasanya ya, itu Basnas itu punya nama-namanya. Nah, yang perlu kita ketahui, tidak wajib kalau masjid atau musola itu meratakan, itu nggak wajib. Karena ini bukan resmi. Nggak wajib kita meratakan satu kecamatan, berapa zakat. Karena itulah kadang-kadang orang, terus nggak usah bikin lagi, sudah, kenapa? Dikit betul yang daftar ke sini, yang nyerahkan sedikit. Loh, Anda nggak wajib meratakan. Kadang-kadang imbas dari nggak ngertinya itu, akhirnya karena yang zakat fitrah sedikit, dikasih ke mustahik kurang dari 1 sok. Kurang dari ukuran fitrah, nggak sah. Hanya 1 orang 1 kilo, bagaimana sampai ngasih 1 kilo? Nggak sah. Ini harus rata. Siapa yang nyuruh harus rata? Siapa yang nyuruh harus rata? Sumpama Anda kasih 1 orang nih, yang janda punya anak 8 sumpama. Anda kasih 2 karung. Sah. Tidak apa-apa. Karena per orang itu tergantung kebutuhannya. Kita disitulah tugas ambil. Ya, ini jomblo nih sumpama. Oh, jangan banyak jomblo ya. Oh, ini punya istri, punya anak, kasih lebih banyak. Itu tidak wajib rata karena tergantung per individunya. Nah, ini yang harus, memang makanya saya bilang untuk program nyerahkan itu harusnya dimulai sebelum Ramadan. Bukan nyerahkannya, mendatanya. Karena tidak masalah sumpama masjid ngasih deadline. Ya, sore terakhir Ramadan, terakhir penyerahan. Kenapa? Karena malamnya kita sibuk, nggak bisa. Ini karena sebagian musola ada yang lapor ke kita, jam 12 malam baru nyerahkan. Akhirnya gelagapan yang bagi nih, belum lagi pas hujan deras. Nggak kebagi, bagaimana? Ini tanggung jawab dia. Sehingga dalam hal ini, kita jangan dipersulit dengan kita yang punya acara, kita yang punya aturan. Kalau seumpama kita nggak bisa sampai malam, sore stop. Kalau ada yang lain, suruh tempat lain. Kita sudah, maaf, ini kita sudah nggak bisa mau menerima kalau sudah malam, karena kita membagi malam itu. Khawatir ini, tidak masalah kok. Toh nggak ada kewajiban kita orang sini ke masjid sini. Boleh ke masjid lain, silahkan. Dan kita nggak ada kewajiban membuka fitrah, itu nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Jadi jangan kira wajib Ustaz ya setiap masjid. Nggak ada seperti itu. Kita cuma membantu masyarakat yang kebingungan dalam menyerahkan fitrah. Ayo kita akomodasi, kita bikin seperti ini. Nah, itu seperti itu aslinya ya, aslinya demikian. Sehingga kalau kita lihat apakah fitrah atau pembentukan badan zakat itu masuk maslahat masjid, tidak. Karena itulah dalam hal ini tidak harus musola, masjid bikin badan, itu nggak harus. Tapi untuk memudahkan masyarakat yang kebingungan, kita adakan. Karena itu kita yang ngatur, ya kita yang bikin aturan kita. Kita bilang 1 hari sebelum hari raya sudah tutup sini, terserah kita, nggak apa-apa. Karena ada sebagian orang itu sampai jam 12 belum dibagi-bagi karena nunggu yang lain, kerepotan sampean. Akhirnya nggak sholat id, besoknya kecapean, nggak sholat, itu kan rugi akhirnya kan. Nah, ini dalam hal ini ya harus kita bisa ngatur sendiri. Dan yang paling sulit memang pendataan mustahik. Nah, itu kita harus melibatkan Basnas karena mereka yang punya tanggung jawab di situ. Kerjasama dengan mereka tidak apa-apa, nama-namanya siapa. Dan sumpama ini terkumpul anggap 500 kilo, boleh nggak dibagikan hanya ke 20 orang, tapi mereka memang berhak yang punya keluarga-keluarga, tidak masalah. Tidak harus merata sampai 1 kecamatan, tidak harus. Cuman tadi tetangga terdekat lebih berhak.
Tetangga masjid terdekat lebih berhak. Jangan tetangga nggak dapat yang ujung sana dapat. Nah, kadang-kadang ada ini dari apa contoh rantau panjang nyari, udah dari yang rantau panjang cari masjid sana ya di sini. Sini untuk yang mustahik sekitar itu yang penting. Ya, nanti insya Allah untuk fitrah kita bahas yang akan datang ya lebih detail lagi, insya Allah. Oh iya, boleh nambah. Kalau ngambil sisi abdolnya nih, Iya. kalau ngambil sisi abdolnya, di saat kita ada badan penerima, tapi kita umpamanya tahu pada beliau itu mustahik, kita pribadi nyerahkan ke mustahik langsung bagaimana Ustaz? Terus yang kedua gini, kita untuk rezeki di Kaltim di saat lebaran kita di selatan, abdul mengeluarkan zakat di Kaltim atau setelah kita sudah di selatan? Iya. Jadi dalam hal masalah paling afdol itu kita langsung sendiri apa mewakilkan ke orang lain. Afdolnya sendiri. Kalau kita mengerti sudah mustahiknya sendiri. Ya, tanpa kita wakilkan ke orang. Itu paling afdol kalau kita ngerti. Fulan sendiri nih dan ini tetangga saya atau ini kasih lebih utama. Ya. Terus kemudian kalau zakat dilihat zakat apa. Kalau itu zakat apa hasil bumi, ya nggak boleh itu pindah. Anda punya sawah di sini, zakat padinya di Kalsel jangan Pak. Karena fukorok sini sudah mantau kapan haji ini zakat. Sudah di Kalsel kemarin nggak boleh. Karena terpantau ternak hasil bumi ya panen buah-buahan itu terpantau. Termasuk pedagang tokonya terpantau daerah sini sehingga orang nunggu. Nah, tapi kalau yang enggak seperti itu, contoh duit. Nah, ini zakat uang itu termasuk yang tersembunyi, masih dikhilafkan. Ada perbedaan pendapat boleh apa tidak memindah zakat uang. Tapi kalau zakat yang dia di tempat itu nggak boleh, sudah sepakat. Tapi kalau yang tersembunyi, contoh duit atau emas, ya emas batangan, perak batangan, itu tersembunyi. Boleh ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh dipindah, seperti Imam Ibn Ujail bilang boleh dipindah kalau itu lebih manfaat. Contoh kerabat, ada kerabat yang di jauh sana, itu lebih boleh. Sebagian mengatakan nggak boleh. Nah untuk fitrah ya. Nah, itu aslinya di tempat mana kita berada di situ zakat. Tapi ada yang mengatakan kalau Anda di waktu wajibnya di tempat sana, kapan waktu wajib? Malam Id. Maka itu fitrahnya sudah. Karena waktu wajib itu kan malam Id. Sekarang belum wajib tapi boleh. Anda fitrah sekarang boleh tapi belum wajib. Kenapa? Karena wajib fitrah itu bagi yang dapat Ramadan, dapat Syawal. Ini panjang lagi kalau saya bahas. Ini bahas fitrah lagi nanti. Jadi intinya dalam untuk fitrah ya, itu afdolnya di waktu mana Anda malam Id disitulah. Tapi kalau Anda sudah takdim duluan, artinya sebelum malam Id sudah Anda keluarkan fitrahnya di Grogot. Atau Anda mudik di akhir-akhir Ramadan, malah cukup. Yakfi, tidak perlu Anda ulang lagi di tempat Anda mudik, tidak perlu. Itu dalam masalah fitrah ya. Alhamdulillah 7 kurang seperempat insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk berzakat, Allah mampukan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang melaksanakan rukun Islam secara kafah, secara lengkap. على هدينية وكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزق الكل حلالا دائما، وأخيل أقضياء لما نحظى بالخير وكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير برضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.